Kalau anak pang kita ajarkan agama yang hitam putih, anak-anak ini bisa radikal. Sometimes bikin risih sih, kadang beberapa anak pang tuh dia ngamen cuman kayak maksa gitu. Cuman nggak ada yang ngarahin aja kan, jadi melampiaskannya ke mabok, nongkrong. Lupa pas maboknya, pas akhirnya ingat lagi. 2 tahun, sekitar 2 tahunan lebih lah kan, jarang nemuin. Sekalinya pulang tuh nemuin. Anak saya bilang gitu, ayah mah jangan kayak inget neng, ada jarang pulang. Jadi gimana ya? Tenang aja di hati gitu dari kata-katanya. Itulah luapan emosi seorang pria yang memiliki guratan tinta di pipi kiri, bertuliskan Ayah Jahat. Kalimat tersebut menjadi pembuka cerita tentang sekumpulan pemuda yang pernah tersesat menentukan langkah. Dalam kehidupan saya dulu, yang saya sesal itu, yaitu karena saya berantem sama orang tua saya. Sempat juga saya diusir dari rumah gara-gara ya bandel ya kan. Yang saya jalani ya gitu, saya di jalan, saya ugal-ugalan gitu ya kan. Hal terburuk yang pernah lo lakuin sebelum lo sadar? Pernah sih berantem sampai ya jatuh korban, kadang ngelukain orang. Banyak kesalahan yang menjolimin orang lah. Kadang juga suka malak-malakin gitu, malak-malakin orang. Karena ya itu pengaruh alkohol ya kan. Nggak ada aturan lagi, jadi mungkin pengen saya berubah lah. Kalau yang paling disesali banget mah ngebuang waktu sia-sia. Nggak ada manfaatnya ya kayak gitu doang. Dapat duit, mabok, di jalan, makan, minum, mabok kayak gitu doang. Seperti itulah ungkapan penyesalan dari mereka yang pernah tersesat. Torehan tinta yang menghiasi tubuh menjadi saksi diam masa kelam kehidupan mereka di jalan. Hingga kemudian eksistensi penampilan anak-anak pang dilabel sebagai sosok yang meresahkan masyarakat. Sometimes bikin risih sih, kadang beberapa anak pang tuh dia ngamen cuman kayak maksa gitu. Kalau sisi buruknya sih cuman ya mungkin dia kalau lagi mabok apa gimana itu paling rusuh kayak gitu doang sih. Cuman ya plusnya ya mereka kerja keras gitu demi nyari duit. Mungkin mereka nggak ada keluarga atau gimana, nggak tahu gitu kan. Anak pang itu memang cara hidup dia kayak gitu, berkelompok di jalan-jalan. Sering nemuin di terminal-terminal tuh, kayak stasiun kereta api, terminal bis. Ya gitu, cara mencari duitnya ngamen-ngamen. Ya sebenarnya dasarnya mah orang baik, tergantung pribadi dia sendiri. Pang tetap ada, namun perilaku mereka tidak semua sama. Bagai lahan tandus tanpa tanaman, mungkin seperti itulah pijakan hidup mereka sebelum tiba di sebuah bangunan yang menyambut dengan kesabaran dan perhatian agar mereka dapat berubah, bersyukur, dan bermanfaat. Bangunan ini bernama Pesantren Tasawuf Underground, berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. Di tempat ini bermukim seorang pria bernama Halim Ambia, biasa disapa Ustadz Halim. Menahun dirinya secara mandiri mengelola bangunan 3 lantai yang difungsikan sebagai ruang perbaikan akhlak, khususnya bagi mereka anak-anak jalanan yang sempat tersasar mencari peta jalan pulang. Di tengah keberadaan anak-anak jalanan yang bermuara di pesantren Tasawuf Underground, Ustadz Halim mengedepankan keikhlasan, berperan dinamis membantu perbaikan potensi diri para penghijrah. Jadi saya kadang memposisikan diri sebagai ayah, sebagai guru, dan sebagai sahabat. Lalu mengenalkan peta jalan pulang. Jalan pulang kepada Tuhan dengan pembinaan ruhani. Yang kedua, jalan pulang pada keluarga dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kasih kursus-kursus kewirausahaan, buka usaha, buka laundry, buka kafe, buka gerobak, cendol dawet, gorengan dan lain sebagainya. Itu memancing mereka
untuk ngikuti kegiatan tasawuf underground. Dari situ mulai. Ada anak yang tadinya pengen, impiannya melanjutkan sekolah. Kita sediakan program paket A, paket B, paket C. Ada yang sudah tamat paket C, pengen kuliah. Akhirnya kita fasilitasi. Sekarang sudah ada 3 anak pang, anak jalanan. 3 orang dari kita yang bisa kuliah. Ada yang ngambil ilmu hukum, ada yang ngambil pendidikan agama Islam, ada yang ngambil ilmu pendidikan. Gitu. Memiliki metode pembinaan mental dan rohani anak-anak penghijrah tentu tidak terlepas dari mengenalkan wawasan tradisi bangsa hingga pengetahuan agama. Untuk menahan agar mereka tidak terjebak pada paham radikal adalah mengembalikan mereka tentang akar sejarah dan budaya kita sendiri. Jadi dengan mengenalkan pahlawan-pahlawan nasional itu juga membalikan ideologi punk, saya pikir. Kan mereka kan mengidolakan orang asing, mengidolakan musik barat, mengidolakan tokoh barat. Tapi dia tidak tahu bahwa 10 November peristiwa perang 10 November, resolusi jihad yang disampaikan oleh Haji Hasyim Asy'ari atau Bung Tomo itu sesuatu yang melebihi peristiwa pang. Diponegoro itu pang bagi saya. Hasyim Asy'ari itu pang, Ahmad Dahlan itu pang, Bung Tomo itu pang karena mereka berani melakukan perlawanan. Nah, kadang kita ajak diskusi itu. Ya akhirnya kita kalau 17 Agustus kita adakan upacara bendera anak-anak pang. Upah Pemuda kita adakan juga Sumpah Pemuda anak pang jadi petugas benderanya. Gitu. Ini kan mengajarkan tentang nasionalisme gitu, agar mereka juga belajar agama itu tidak radikal, melihat sisi toleransi kita ini bineka, bukan hanya Islam doang. Jadi dia paham tentang itu. Kalau anak pang, anak jalanan yang sudah radikal karena dia berani melakukan konfrontasi terhadap keluarga, kita ajarkan agama yang hitam putih, anak-anak ini bisa radikal. Jadi kita butuh agama yang soft, yang damai. Dengan sentuhan keterbukaan dan wawasan, stigma hidup bebas serta perlawanan tanpa aturan anak-anak pang ini perlahan bergeser menjadi pribadi yang berubah dan bersyukur. Perubahan yang sekarang ini, yang tadinya nggak bisa sholat, alhamdulillah udah bisa lah sedikit-sedikit sholat. Yang tadinya 0% sama sekali nggak bisa alif bata, alhamdulillah sekarang udah bisa. Ya kalau perubahan mah ya kayak nggak mabok lagi. Yang pertama, yang kedua jadi ada kemauan ya akibat keterbiasaan juga. Jadi kalau dengar zuhur nih jadi pengen sholat. Kadang-kadang kelewat sholat 1 waktu aja kayak ngerasa rugi gimana gitu. Alhamdulillah ada rasa kayak gitu jadi di hati teh. Melakukan perubahan hidup bukan perkara mudah. Dalam fase hidup anak-anak penghijrah, masih ada yang menyimpan niat untuk bertarung hati dan berani berubah. Saya kasih tahu ya. Nah, ini sebetulnya punya nilai filosofi. Ini kan sebetulnya bekas palet-palet bekas. Filosofinya itu kita itu mau recycle sesuatu yang bekas jadi barang berharga. Anak pang, anak jalanan kan tercerabut dari akarnya. Kita bikin supaya dia itu berhasil bagaimana. Mantan tukang tato yang bikin. Diibaratkan seperti barang bekas perlahan dirubah menjadi sesuatu yang berharga. Seperti itulah tahap spiritual mengurai pola hidup dan berpikir anak-anak penghijrah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selama di pondok pesantren ini gimana Bang? Perasaan Bang? Alhamdulillah senang Bang, senang bisa apa ya? Ya bisa tahu apa yang saya dulu belum tahu. Banyak lah Bang ya. Ya yang pasti yang lebih baik lah ya. Maksudnya, kalau dulu kan taunya yang nggak baik mulu. Bang belajar yang lebih baik lah. Jadi deketin diri sama yang nyiptain hidup. Pesan-pesan dong Bang buat anak-anak juga. Buat anak-anak apa ya pesannya ya? Ya kalau yang seangkat-angkatan saya ya kalau bisa udah lah ya. Masa belum puas sih? Anak udah bergede, belajar, mikir ke depan. Gua bisa ya, kalian pasti bisa lah. Yang penting mau belajar.
Kalau nggak mau belajar ya udah di situ aja. Menilik keberadaan anak pang hijrah, layaknya menyaksikan masa pubertas yang terpicu dari labilnya emosi mereka, dimulai dari sifat egosentris dalam mengidentifikasi diri, keluarga dan lingkungan, hingga terbesit keinginan untuk menjadi orang yang berubah, bersyukur, dan bermanfaat. Cuman nggak ada yang ngarahin aja kan, jadi ngelampiasinnya ke mabok nongkrong. Ya lupa pas maboknya, pas akhirnya inget lagi.